Perkenalkan, nama saya Siti Marofa Saribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Mengapa disebut sebagai pagar seperti di kebun binatang? Karena hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Unsur-unsur hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua yaitu peraturan untuk dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga yaitu peraturan itu bersifat memaksa. Yang terakhir yaitu sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas dalam masyarakat sebagai berikut. 1. Menjamin keputusan hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan keberanian. Yang ketiga yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hukum sendiri dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang terakhir yaitu hukum jurisprudensial yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua ada berdasarkan tempat berlakunya. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga yaitu hukum internasional berlaku secara universal baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara. Yang terakhir yaitu hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja itu untuk para anggotanya. Yang ketiga berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis yang dibedakan antara dua macam sebagai berikut, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan, sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksananya, misalnya KUH Pidana, KUHI Perdata, dan KUH Perdagang. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintahan, dan keputusan presiden. B. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi oleh dan tidak dibentuk menurut prosedur format, tetap lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang keempat berdasarkan waktu. Berlakunya ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang melakukan sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam satu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ius constitutum yaitu hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang. Kelima yaitu berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang dan sebagainya. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilepaskan.
7. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam satu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Berdasarkan isinya, hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Hukum publik terbagi atas hukum pidana yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata dan hukum perniagaan. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk mencegah kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Hukum di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Kedua, tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Ketiga, tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada perangkat lembaga peradilan. Pada peradilan umum, peradilan agama, dan PT-UN, yang pertama yaitu pimpinan, ketua, dan wakil ketua, kedua hakim, ketiga sekretaris, keempat panitera, yang kelima jurusita. Pada pengadilan militer yaitu auditural militer, auditurat militer tinggi, auditurat jenderal, auditurat militer pertempuran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.